Dengar alasan itu, Purwanto malah naik pitam. Dia langsung menggerbak meja sambil ngencam kayak gini. Gak iso, iku harga mati. Kamu udah janji, ya kudu ditepati. Ojo main-main yo sama saya. Mendengar permintaan bejat dari Purwanto, Sumiarsih langsung bersujud di kakinya sambil memohon-mohon histeris. Jangan Wati Pak, jangan. Mohon saya aja yang jadi pelayan. Disinilah Sumiarsih mulai menghasut keluarganya sambil nangis sesegukan. Dia memohon bantuan mereka. Ibu udah gak kuat sama Pak Pur, tolongin ibu. Cuma ada satu jalan, Pak Pur kudu dipateni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Hari ini aku mau ngajak kalian ngebahas satu kasus kriminal yang pernah bikin geger se-Indonesia di akhir tahun 80-an. Korbannya bukan orang sembarangan. Beliau ini seorang perwira, Letkol Marinir TNI Angkatan Laut. Nah, yang gokilnya lagi, dalang dibalik pembunuhan ini adalah seorang wanita yang dikenal dengan sebutan Mami Ros alias Sumiarsih. Boleh dibilang dia salah satu germo atau mucikari paling tersohor di Gang Doli Surabaya zaman itu. Pertanyaannya, kok bisa seorang mucikari nekat banget ngabisin nyawa tentara berpangkat tinggi? Terus gimana cerita lengkapnya sampai aksi balas dendam ini malah ngelibatin anak, suami, bahkan menantunya sendiri yang padahal seorang polisi aktif? Oke, biar seru kita kenalan dulu sama pemeran utamanya, Sumiarsih. Di dunia malam Surabaya era 80-an, nama Sumiarsih ini udah terkenal banget sebagai mucikari kelas kakap di kawasan lokalisasi Doli. Dia mengelola rumah bordir berukuran 8 kali 20 meter yang dinamai Happy Home. Lokasinya di Ganggoli nomor 2B Jalan Kupang Gunung Timur, Surabaya. Nah, wisma miliknya ini emang sering banget jadi langganan para anggota TNI yang cari hiburan. Salah satunya ya Letkol Purwanto ini. Berhubungan mereka udah lama saling kenal, suatu hari Letkol Purwanto ngebuka tawaran kerjasama buat ngelola wisma baru dengan sistem bagi hasil. Nah, dari hasil patungan itu berdirilah wisma bernama Sumber Rejeki sekitar tahun 1980. Tapi syaratnya nggak main-main. Sebagai pengelola, Sumiarsih diwajibkan nyetor uang sewa sebesar 25 juta rupiah setiap bulannya ke Purwanto. Mendengar nilai setoran itu, Sumiarsih pun menyanggupi. Nggih Pak, tiap tanggal 1 uangnya pasti langsung kita kirimkan ke Bapak. Ternyata aturan mainnya lumayan mencekik. Tiap tahun uang setorannya naik 1 juta rupiah. Terus kalau sampai telat, Sumiarsih bakal kena denda bunga fantastis sekitar 10-20%. Awalnya sih bisnis esek-esek ini jalan mulus-mulus aja. Apalagi dua wisma yang dipegang Sumiarsih waktu itu lagi rame-ramenya. Boleh dibilang tiap malam Sumiarsih bisa ngantongin omset sekitar 4 juta alias tembus 120 juta per bulan. Bayangin, angka segitu di era 80-an itu gede banget dong. Tapi ya namanya juga bisnis dunia hitam dan muterin uang haram, lama-kelamaan manajemen keuangan Sumiarsih mulai berantakan. Utangnya ke Letkol Purwanto makin menumpuk sampai menembus puluhan juta rupiah. Nah, kalau dihitung-hitung nilai utang puluhan juta di tahun 1988 itu setara sama miliaran rupiah kalau di zaman sekarang. Karena udah terdesak, waktu itu Sumiarsih sempat memohon-mohon dengan iba ke Purwanto supaya dapat keringanan setoran. Pak Pur, Mbok kalau bisa saya diberi keringanan. Anak-anak juga banyak yang belum bisa bayar utang ke saya. Lagian akhir-akhir ini tempat kita ini lagi sepi pengunjung Pak. Bukannya luluh, dengar alasan itu Purwanto malah naik pitam. Dia langsung menggerbak meja sambil ngencam kayak gini. Gak iso, iku harga mati. Kamu udah janji, ya kudu ditepati. Ojo main-main yo sama saya.
Sumiarsi cuma bisa nunduk pasrah, nggak berani melawan sama sekali. Dia cuma manggut-manggut sambil muter otak bingung gimana ya caranya bikin biar rumah bordirnya ramai lagi demi memenuhi kebutuhan atau kemauan Purwanto. Bukannya makin rame, beberapa waktu kemudian kawasan Doli malah makin sepi. Alhasil, setoran Sumiarsi makin tersendat, bahkan sering nunggak. Bunga utang pun makin menggunung. Dari situ, tagihan demi tagihan mulai datang makin beringas. Berbagai cara dipakai Purwanto buat menekan dan meneror Sumiarsi supaya mau nyerahin uang setoran Wismanya. Bener-bener nggak dikasih ampun. Bahkan dia pernah ngerahin anak buahnya buat ngobrak-ngabrik Wisma milik Sumiarsi. Di sana mereka ngebentak-bentak pakai kata-kata kasar. Tindakan kasar itu nggak cuma bikin takut, tapi secara langsung juga ngancurin harga diri Sumiarsi di depan anak-anak buah dan pelanggan Wismanya sendiri. Tekanan dari lekol Purwanto ini jujur makin hari makin gila. Sumiarsi sampai merasa hidupnya udah di ujung tanduk. Dia ngerasa diperas habis-habisan, diintimidasi, dan dibayangin rasa takut yang luar biasa. Takut usahanya hancur atau malah dijeblosin ke penjara sama sang lekol. Nah, puncaknya nih, Purwanto ngasih penawaran yang benar-benar kurang ajar. Dia bilang kayak gini, semua utang dan kekurangan setoran Sumiarsi bakal dianggap lunas kalau Sumiarsi mau menyerahkan anak perempuannya bernama Rosmeiwati. Usut punya usut, Letkol Purwanto ternyata tergiur sama kecantikan Rosmeiwati. Padahal Ros ini sudah punya suami, yaitu Serda Polisi Adi Saputro. Tentu saja penawaran gila ini bikin Sumiarsi shock, terus takut sampai nangis histeris. Ya bagaimanapun juga, naluri seorang ibu nggak akan pernah rela ngelihat anak perempuannya dijebloskan ke lembah hitam. Ngedengar permintaan bejat dari Purwanto, Sumiarsi langsung bersujud di kakinya sambil memohon-mohon histeris. Jangan Wati Pak, jangan, mohon saya aja yang jadi pelacur, cukup saya aja. Jangan anak saya Pak, jangan, saya mohon. Tapi karena udah nggak kuat lagi terus-terusan diteror, diancam dan diperlakukan kasar sama Pak Purwanto, Sumiarsi akhirnya gelap mata. Pada 12 Agustus 1988 bertepatan di Wisma Happy Home, Sumiarsi ngumpulin keluarga intinya buat berembuk. Ada suaminya Prayitno, dua anak laki-lakinya yaitu Sugeng dan Nakno, keponakannya Daim, sampai menantunya sendiri Adi Saputro yang padahal seorang polisi aktif. Disinilah Sumiarsi mulai menghasut keluarganya sambil nangis sesegukan. Dia memohon bantuan mereka. Ibu udah gak kuat sama Pak Pur, tolongin ibu. Cuma ada satu jalan, Pak Pur kudu dipateni daripada kita sendiri yang mati. Mendengar itu, Prayitno sang suami ikut memanasi situasi dan mengingatkan, kalau gitu kita keroyok rame-rame. Sebab kalau enggak, kita yang mati duluan, soalnya dia punya pistol dan jago karate. Akhirnya mereka semua sepakat menyusun skenario jahat buat menghabisin nyawa Purwanto. Seluruh rencana pembunuhan berencana paling berdarah di Surabaya resmi lahir malam itu hanya dari meja makan sebuah keluarga. Besoknya, tanggal 13 Agustus 1988, Sumiarsi bersama Prayitno, Sugeng, Nano, Daim, dan Adi Saputro langsung meluncur ke rumah Letkol Purwanto di kawasan elit Jalan Darmo Satelit, Surabaya. Singkat cerita, kedatangan mereka awalnya disambut hangat sama Sunarsi, istri dari Purwanto, karena memang mereka udah saling kenal dekat. Tapi mereka nggak tahu itu adalah awal dari petaka. Saat situasi mulai lengah, eksekusi kejam pun dimulai. Sunarsi, dua anaknya yang masih remaja, Haryo Bismoko dan Haryo Budi Prasetyo, serta keponakannya yang bernama Sumaryatun dihabisin satu persatu dengan pukulan alu besi tepat di bagian kepala.
Setelah semua jenazah dikumpulin di dalam kamar, mereka mulai membersihkan bercak darah dan merapikan rumah itu seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Mereka tinggal nunggu satu orang lagi pulang, Letkol Purwanto. Pukul 3 sore yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Purwanto berjalan masuk tanpa rasa curiga sedikit pun. "Kalian udah lama toh?" Tanya santai, tapi begitu Purwanto lengah, boom! Adi Saputro langsung menghantamkan alu besi tepat ke kepala belakang Purwanto sampai dia tersungkur. Gak berhenti di situ, tubuh sang lekol langsung diseret ramai-ramai ke ruang tengah dan dihajar habis-habisan sampai tetesan merah pekat berceceran di lantai. Sang lekol pun langsung tumbang dan meninggal seketika di tempat. Malam itu juga 5 nyawa melayang di dalam satu rumah. Benar-benar gak ada satupun saksi mata yang disisakan hidup. Setelah memastikan kelima korban udah gak bernyawa, jasad mereka langsung dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu TAF milik Purwanto. Sekitar jam 7 malam, 4 orang pelaku langsung membawa kelima jasad itu menuju arah hutan belantara di desa Songoriti, Batu Malang. Di sana, mobil tersebut sengaja didorong dan dibuang ke dalam jurang sedalam 200 meter. Rencana liciknya seperti ini, mereka mau bikin skenario seolah-olah Letkol Purwanto dan keluarganya ini meninggal gara-gara kecelakaan maut. Keesokan harinya tanggal 14 Agustus 1988, seorang pencari kayu nggak sengaja menemukan bangkai mobil beserta kelima jasad tersebut, lalu langsung lapor ke aparat desa dan polisi. Awalnya polisi memang sempat mengira kalau ini murni kecelakaan lalu lintas biasa, tapi dugaan itu langsung patah setelah hasil pemeriksaan forensik keluar dan menemukan banyak sekali kejanggalan. Dari hasil forensik terungkap kalau para korban ternyata sudah meninggal dunia sebelum mobil itu masuk ke jurang. Gak cuma itu, polisi juga nemuin beberapa sidik jari asing di lokasi yang diduga kuat milik para pelaku. Ditambah lagi, ada satu kejanggalan besar yang makin bikin curiga. Ditemukan uang tunai sebesar 30 juta di dalam koper yang ada di mobil tersebut. Logikanya, kalau ini perampokan biasa, nggak mungkin uang puluhan juta di era itu bakal ditinggal begitu saja. Polisi pun bergerak cepat. Begitu penelusuran dimulai, nama pertama yang keluar sebagai orang terakhir yang ada urusan sama Letkol Purwanto, ya siapa lagi kalau bukan Sumiarsih. Gak butuh waktu lama, seluruh kedok keluarga ini akhirnya terbongkar total. Sumiarsih, suaminya, anak-anaknya, menantunya, sampai keponakannya langsung dicokok dan diamankan polisi. Begitu persidangan bergulir, publik Surabaya benar-benar marah besar atas pembantaian keji satu keluarga ini. Hasil akhirnya, hakim gak ngasih ampun sedikit pun. Sumiarsih, Sugeng anaknya, dan Adi Saputro menantunya yang polisi dijatuhi vonis hukuman mati. Sementara dua pelaku lainnya yaitu Nano dan Daim masing-masing dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi belakangan Nano dikabarkan sudah bebas setelah menjalani masa tahanan selama 15 tahun karena dinilai berkelakuan baik selama di LP Kalisosok Surabaya dan LP Lowowaru Malang. Nasib beda dialami Prayitno, dia meninggal dunia tahun 2001 di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo akibat serangan jantung di sel tahanannya sebelum sempat menjalani masa eksekusinya. Untuk eksekusi matinya sendiri, sang menantu Adi Saputro jadi orang pertama yang dieksekusi regu tembak pada tahun 1992. Nah, uniknya Sumiarsih dan anaknya Sugeng ini sempat nunggu di dalam penjara lama banget, hampir 20 tahun. Hal ini terjadi karena mereka bolak-balik ngajuin gerasi ke presiden, walaupun pada akhirnya semua permohonan itu ditolak mentah-mentah.
Sampai akhirnya perjalanan hidup sang germo legendaris dari Gang Doli ini resmi berakhir di depan regu tembak Brimob. Sumiarsih bersama putra pertamanya Sugeng yang saat itu berusia 44 tahun dieksekusi mati secara bersamaan pada Sabtu dini hari tanggal 19 Juli 2008 tepat pukul 00.20 di lapangan Polda Jawa Timur. Kisah tragis tentang utang, intimidasi hingga akhir balas dendam keluarga yang menghabiskan 5 nyawa ini pun berakhir tuntas di ujung senapan regu tembak. Nah, itulah akhir kisah tragis dari kisah Sumiarsih, seorang wanita yang cuma pengen bertahan hidup dan sukses di dunia malam. Tapi akhirnya dibutakan oleh tekanan, rasa dendam sampai tega menyeret seluruh keluarganya sendiri ke lubang eksekusi mati. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat sedekah like-nya untuk video ini dan pastikan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dengan cerita-cerita kriminal yang lainnya. Sekarang aku pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.